Shalom Sobat CSM, kali ini saya akan bicara tentang pagar perlindungan atau hedge of protection. Nah, kita harus tahu bahwa bagi anak-anaknya Tuhan menyediakan yang namanya pagar perlindungan. Saya bacakan ayatnya di Ayub 1 ayat 10. Nah, ayat ini berisi percakapan antara Tuhan dengan iblis bicara tentang Ayub. Nah, kali ini giliran iblis yang berbicara. Nah, mari saya bacakan buat saudara ayat ini. Bukankah engkau di sini adalah Tuhan, yang membuat pagar sekeliling dia? Dia ini Ayub. Jadi Tuhan membuat pagar sekeliling Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, kalau saudara perhatikan perkataan iblis kepada Tuhan ini, maka saudara akan menyadari bahwa di dalam hidup Ayub ada pagar perlindungan Tuhan yang mengelilingi dia. Nah, pagar ini tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, tapi benar-benar real, very powerful. Sampai iblis sendiri mau nembus nggak bisa-bisa. Iblis mau nerobos selalu gagal. Dia nggak berkutik, dia kehabisan akal bagaimana untuk bisa menyerang Ayub. Ya, jadi Anda harus ngerti, ada yang namanya pagar perlindungan Tuhan. Pagar itu satu struktur yang dibangun untuk menjaga, untuk mencegah dari luar bisa masuk ke dalam, makanya dibangun pagar. Untuk mengamankan. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan membangun pagar perlindungan di sekeliling Ayub, maka Tuhan itu yang menjaga Ayub. Kalau iblis mau menyerang, mengirimkan panah berapi, sakit, penyakit, kekacauan, dan macam-macam, tapi ada pagar yang menjaga sehingga semua serangan iblis itu digagalkan. Dan Ayub aman dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa pagar perlindungan Tuhan juga diaktifkan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dan semua harta milik saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, nah ayat yang sama ini, kali ini saya mau bacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Ada satu versi yang sangat menarik sekali. Saya bacakan buat saudara sekalimat demi sekalimat dan langsung saya terjemahkan dengan terjemahan langsung. Ditulis begini, Has not thou made a hedge about him? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Thou hast fortified him with spikes and spears. Jadi di sini saudaraku, pagar perlindungan Tuhan itu diperjelas lebih lagi. Karena ditulis begini, engkau membentengi dia dengan paku dan tombak. Jadi Anda bayangkan, iblis kalau mau menyerang Ayub, ini pagarnya bukan pagar biasa. Ada paku-pakunya, ada tombaknya. Dan kalau iblis macam-macam mendekat, dia akan kesakitan luar biasa. Wow, dahsyat sekali pagar perlindungan Tuhan ini. Thou hast defended him as by an unapproachable hedge. Engkau membela dia sebagai pagar yang tidak bisa didekati. Jadi kalau ada pagar perlindungan Tuhan ada di atas hidup kita, iblis mau dekat aja nggak bisa. Ya, karena ini perlindungannya sangat strong, sangat powerful sekali. Saya berdoa perlindungan Tuhan yang seperti itu mulai saat ini juga diaktifkan dalam hidup saudara. Selanjutnya ya, ditulis begini, He is an object of thy peculiar care. Engkau jagai dia dengan cara yang tidak biasa. Ini pengakuan iblis loh saudaraku. Iblis ngomong, Tuhan kau jaga Ayub ini dengan cara yang tidak biasa. Biasanya iblis kalau mau serang seseorang gampang nerobosnya. Iblis mau masuk gampang penetrasinya. Tapi kali ini khusus untuk Ayub,
Nggak tahu bagaimana, kok nggak bisa-bisa. Pakai cara apapun, selalu gagal terus. Kenapa? Karena penjagaan Tuhan atas Ayub ekstra super luar biasa. Saya berdoa penjagaan yang tidak biasa ini juga ada dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Dan kalimat terakhir ditulis begini. And is not exposed to the common trials of life. Dan dia, ini Ayub, terlindungi dari berbagai cobaan hidup. Gara-gara ada pagar perlindungan Tuhan, maka Ayub jadi pribadi yang untouchable, unshakable. Tidak tersentuh, tidak tergoncangkan. Yang lainnya bisa digoncang, tapi Ayub tetap kokoh. Yang lainnya bisa disentuh, bisa dihajar, bisa dihancurkan. Tapi Ayub tersentuh saja enggak, didekati saja enggak bisa. Karena ada pagar perlindungan Tuhan yang very strong mengelilingi hidup Ayub. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara, penting sekali bagi kita punya pagar perlindungan Tuhan ini. Kita aktifkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saat ini kita sedang ada di dalam satu peperangan yang besar. Dan ini adalah invisible war. Ini peperangan yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Musuh kita nggak bisa kita lihat. Panah berapi yang dikirimkan iblis tidak bisa kita lihat. Ya, sakit penyakit atau virus yang berusaha menyerang tidak bisa kita lihat. Resesi ekonomi nggak bisa kita lihat. Roh intimidasi nggak bisa kita lihat. Saudaraku, roh perpecahan nggak bisa kita lihat. Tapi walaupun tidak kasat mata, dampaknya nyata. Dampaknya merusaknya luar biasa. Kerugian yang ditimbulkan besar sekali. Kekacauannya sangat masif sekali. Jadi saudara jangan main-main dengan apa yang sedang terjadi ini. Nah, kita sedang ada dalam peperangan yang tidak kelihatan dengan mata jasmani tapi sangat real. Karena itu kita juga butuh pagar perlindungan Tuhan yang walaupun tidak kasat mata tapi dampaknya nyata dan luar biasa. Kalau saudara punya pagar perlindungan Tuhan atas hidup saudara, maka seperti Ayub, Anda juga akan dibuat Tuhan untouchable, unshakable, tidak tersentuh, tidak tergoncangkan. Anda tetap kokoh, berdiri kuat karena Tuhan menyertai saudara. Jadi orang lain mungkin boleh berusaha untuk menggoncang saudara, menyerang saudara, tapi Tuhan yang menjaga Anda. Iblis boleh berusaha mengirimkan panah berapinya atas hidup saudara, tapi Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Perempuan lain mungkin boleh berusaha menggoda suami saudara, tapi Tuhan yang jagai hati suami saudara, pikiran suami saudara, mata suami saudara. Tuhan luruskan sehingga pernikahan Anda aman, keluarga Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Rekan kerja saudara, saingan bisnis saudara mungkin berusaha menjatuhkan saudara, tetapi tangan Tuhan menopang hidup saudara. Iblis mungkin berusaha mengirimkan belalang pelahap untuk mencuri, merampok berkat keuangan dalam hidup saudara, tapi Tuhan yang memastikan bagian Anda tetap aman karena saudara ada dalam lindungan Tuhan. Karena itu hari ini saya ingin ajak saudara, ayo doa sama Tuhan. Mari kita minta supaya pagar perlindungan Tuhan ini diaktifkan dalam hidup kita. Dalam sharing yang berikutnya saya akan bagikan yang lebih detail lagi tentang pagar perlindungan, bagaimana mengaktifkannya. Saya berdoa Anda tidak melewatkannya karena saya tahu akan ada rema pewahyuan yang luar biasa yang akan saudara tangkap, yang saudara akan terima. Jadi pastikan terus mengikuti seri ini ya di JSM. Saya yakin kita akan semakin terima berkat dari Tuhan. Kita aman di dalam lindungan Tuhan. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati. Amin.